Mesir kuno adalah salah satu kerajaan terkuat dan paling berkuasa, terkenal karena kekayaannya dan kebudayaannya yang megah. Orang-orang Mesir kuno dikenal sebagai arsitek, insinyur, dan seniman yang ulung. Mereka menciptakan beberapa monumen dan karya seni paling mengesankan di dunia kuno. Peninggalan mereka, seperti piramida besar, kuil, dan bangunan publik lainnya, berdiri sebagai simbol kekuatan dan peradaban mereka. Kebudayaan dan ekonomi Mesir yang maju sangat bergantung pada lembah Sungai Nil yang subur. Bangsa Mesir ahli dalam mengelola banjir tahunan sungai itu dan menggunakan sistem irigasi untuk mendistribusikan air ke ladang-ladang mereka. Ini memungkinkan mereka menghasilkan surplus hasil pertanian yang kemudian bisa diperdagangkan dengan barang dan jasa lainnya. Di jantung kekaisaran ini berdiri seorang ratu yang karismatik dan cerdas, Cleopatra. Ia naik tahta pada usia 18 tahun setelah kematian ayahnya, Ptolemy ke-12, pada tahun 51 SM. Cleopatra dikenal karena kecintaannya pada seni dan kerajaannya menjadi rumah bagi banyak seniman, penulis, dan cendekiawan terkenal pada masanya. Cleopatra sendiri adalah seorang cendekiawan dan penyair, fasih dalam berbagai bahasa termasuk Yunani, Mesir, dan Latin. Ia memerintah Mesir bersama adiknya yang berusia 10 tahun, Ptolemy ke-13, yang juga menjadi suaminya, sesuatu yang umum dalam budaya Mesir. Namun, hubungan mereka dipenuhi ketegangan dan konflik sejak awal. Penasihat adiknya, yang sebagian besar adalah Qasim, memiliki kekuasaan besar dan seringkali memanipulasi sang raja muda untuk melawan saudara perempuannya. Mereka melihat Cleopatra sebagai ancaman terhadap otoritas mereka dan segera mulai merencanakan untuk menjatuhkannya. Cleopatra, yang memiliki ambisi besar dan keinginan untuk memerintah dengan tangan besi, berusaha mengambil peran utama dalam mengelola negara. Ini menyebabkan konflik dengan para bangsawan yang terus menghasut raja muda melawan Cleopatra. Sadar akan situasi yang tegang, Cleopatra menyadari bahwa pemerintahan bersama ini tidak akan bertahan lama. Akhirnya, hanya salah satu dari mereka yang akan bertahan. Untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, Cleopatra mulai mengesampingkan adiknya dengan dukungan rakyat Mesir yang melihatnya sebagai pemimpin yang cakap, meskipun dukungan rakyat tidak berarti banyak dibandingkan dengan kekuatan para bangsawan yang berpengaruh. Mereka berhasil memaksa Ptolemy untuk mengasingkan Cleopatra ke Alexandria, sementara Ptolemy menyatakan dirinya sebagai penguasa tunggal Mesir. Terdapat beberapa teori mengapa Ptolemy tidak membunuh Cleopatra tetapi hanya mengasingkannya. Salah satu kemungkinan adalah Ptolemy mungkin ragu mengambil tindakan ekstrim terhadap saudaranya sendiri, karena tindakan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tradisional Mesir. Namun, kemungkinan besar keputusan ini bukanlah keputusan Ptolemy sendiri, melainkan keputusan dari penasihat utamanya, Pothinus, seorang Qasim yang juga pernah menjadi penasihat ayahnya. Namun, apa yang tidak ia duga adalah bahwa Cleopatra akan kembali menantang otoritas Firaun. Pada tahun 48 SM, Cleopatra kembali ke Mesir dengan pasukan untuk merebut kembali haknya atas tahta. Dia mendarat di kota pelabuhan Pelusium yang berada di bawah kendali pasukan Ptolemy. Dalam serangkaian pertempuran, pasukan Cleopatra berhasil merebut kota itu dan mengalahkan tentara Ptolemy. Pasukan Ptolemy berhasil merebut kembali kota Alexandria, namun konflik belum berakhir, dan kedua belah pihak berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara itu, di Kekaisaran Romawi, Julius Caesar yang besar telah mengalahkan Pompey, negarawan terkenal Roma, dalam pertempuran Pharsalus, yang kemudian melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan nyawanya. Dahulu, Pompey pernah memberikan pinjaman besar kepada kerajaan Mesir dan merasa bahwa Firaun berutang padanya. Namun, Ptolemy, yang kini berusia 14 tahun dan sudah mulai matang secara politik, tahu bahwa Pompey adalah orang yang kalah dan ia berada dalam posisi yang tidak bisa membantu orang lain. Sebaliknya, ia sendiri yang membutuhkan bantuan untuk melawan Cleopatra. Mengetahui bahwa Julius Caesar sedang menuju ke Mesir untuk mengejar Pompey, Ptolemy memutuskan untuk memenangkan hati Caesar dengan membunuh Pompey dan mempersembahkan kepalanya sebagai hadiah. Namun, Caesar sangat marah ketika melihat kepala Pompey. Meski Pompey adalah lawannya, Pompey tetaplah seorang Romawi. Mesir dan Roma sedang dalam keadaan damai, dan Caesar tidak menghargai tindakan Ptolemy yang membunuh seorang jenderal Romawi dengan cara yang tidak bermartabat. Caesar menolak membantu Ptolemy melawan Cleopatra dan ingin bertemu Cleopatra sebelum memutuskan untuk berperang melawannya.
Saat Cleopatra mendengar bahwa Julius Caesar, jenderal besar Romawi, berada di Mesir, ia menyamar sebagai pelayan dan menyusup ke kediaman Caesar untuk membebaskannya. Dengan karisma dan kecerdikan politiknya, Cleopatra berhasil memenangkan dukungan Caesar. Caesar melihat Cleopatra sebagai pemimpin yang lebih matang dan cakap daripada adiknya, serta terpesona oleh pesonanya. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara, yang bersifat politis sekaligus pribadi. Dengan bantuan Caesar, Cleopatra dan pasukannya berhasil mengepung Alexandria dan merebut kota itu setelah beberapa bulan pertempuran. Selama pengepungan, Ptolemy tewas dalam pertempuran, kemungkinan tenggelam di Sungai Nil menurut beberapa laporan. Cleopatra kemudian mengambil alih kekuasaan penuh atas Mesir, sementara Caesar kembali ke Roma untuk mengatasi kerusuhan pangan yang telah menyebabkan pemberontakan besar di kota itu. Namun, kekuasaan Caesar yang semakin meningkat dan hubungannya dengan Cleopatra tidak disukai oleh senator-senator kuat di Republik Romawi. Kekhawatiran mereka bahwa Caesar akan mengubah Roma menjadi monarki atau kediktatoran mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap Caesar pada 15 Maret 44 SM. Mendengar berita itu, Cleopatra sangat terpukul baik secara pribadi maupun politis. Cleopatra menyadari bahwa aliansi dengan Roma sangat penting untuk keamanan dan kemakmuran Mesir. Dengan kematian Caesar, Cleopatra kemudian bersekutu dengan Mark Antony, salah satu sekutu terdekat Caesar, untuk melindungi tahtanya dan Mesir dari campur tangan Romawi. Hubungan mereka berkembang menjadi sebuah kisah cinta yang terkenal, tetapi berakhir tragis ketika mereka kalah dalam pertempuran Actium melawan Octavian, putra angkat Caesar. Setelah kekalahan itu, Antony dan Cleopatra kembali ke Alexandria di mana mereka akhirnya dikepung oleh Octavian. Dalam keputusasaan, Antony bunuh diri setelah menerima laporan palsu bahwa Cleopatra telah meninggal. Ketika Cleopatra mengetahui kematian Antony, dia memutuskan untuk mengikutinya ke alam baka. Menurut legenda, Cleopatra mengatur agar seekor ular berbisa dibawa kepadanya dalam keranjang buah ara. Ular itu kemudian menggigitnya, dan Cleopatra meninggal karena racunnya. Kematian Cleopatra menandai akhir dari dinasti Ptolemaic dan awal dari kekaisaran Romawi. Setelah kematiannya, Cleopatra menjadi legenda dan simbol kekuatan serta kemandirian perempuan. Kisah hidupnya terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini.